Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW beserta seluruh pengurus Musalla Al-Kahfi, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka perbuatan itu putus, artinya putus, hanya tinggal di dunia ini saja, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua perbuatan kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis lagi, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka dia putus juga. Maka riwayat kedua itulah yang membuat kita mengawali semua acara dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, kalau semua perbuatan itu kita tidak mulai dengan nama Allah, ketika kita berhasil, kita akan merasa sayalah penyebab keberhasilan itu. Muncul angkuh, muncul sombong. Yang bangkit itu keegoan kita. Tapi kalau kita sertakan Allah, kita akan merasa, oh ini semua karena Allah, bukan saya. Begitu juga sebaliknya, kalau gagal, kita akan menyalahkan diri kita. Depresi, stres, puncaknya orang akan mati karena kegagalan. Maka banyak sekali rumah sakit, psikolog, psikiater, obat penenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin tinggi angka keputusasaan. Maka orang mengobati putus asanya itu dengan mencari rumah-rumah spiritual untuk membangkitkan semangat. Syukur-syukur hanya ke rumah spiritual, sebagiannya ke minuman keras, narkoba, ke dukun. Itu semua adalah akibat dari keputusasaan. Setelah direncanakan hidup ini sebegitu hebatnya, diprogram, ternyata gagal. Salah satu kegagalannya menghidupkan mikrofon subuh ini. Itu kalau kita tidak sertakan Allah, itu bisa depresi juga, stres, malu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sertakan Allah, kita merasa bahwa ada hikmah di balik itu semua. Tidak semua kegagalan itu kita salahkan ke diri kita. Jadi jamaah juga tidak bisa menyalahkan Pak RW sepenuhnya. Kesalahan Ustadz Imam ada juga di situ. Jadi itu hikmah kenapa setiap perbuatan itu selalu menyertakan Allah di dalamnya. Kalau gagal, tidak menyalahkan diri. Kalau berhasil, tidak angkuh dan sombong. Lalu kemudian di awal perbuatan itu selalu memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Awal hari kita ini dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Awal solat kita juga memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang yang membuat manusia itu sakit adalah pujian. Pemimpin kalau terlalu sering dipuji, ketika tidak dipuji, dia tidak semangat, dia akan marah. Orang kalau terlalu sering dipuji, itu ketika tidak dipuji orang, dia akan down. Itu lebih bahaya daripada kecanduan narkoba. Namanya kecanduan pujian. Dipuji, disanjung, dimuliakan, diagung-agungkan. Itu nanti ketika tidak dipuji, dia kena penyakit psikologis namanya post power syndrome. Ketika ada kekuasaan, dipuji.
Ketika tidak lagi ada jabatan, harta, embel-embel kehidupan, dia tidak lagi dipuji, tidak lagi dimuliakan. Maka di awal hidup kita serahkan semua pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan punya saya. Alif dan lam di pangkal itu, alhamdu artinya semua pujian milik Allah. Jadi sampai puncaknya kita tidak lagi merasa ada beda antara pujian dengan hinaan. Mau dipuji mau tidak ya sama aja. Udah nggak ada lagi rasanya. Nggak ada rasanya sama sekali. Mau dipuji orang, mau dihina orang, mau dicaci maki orang. Ustadz udah sampai ke tingkat itu? Belum. Baru teorinya aja. Artinya sampai hari ini kalau dipuji orang semangat. Ketika diejek orang mau mati. Masih manusiawi. Nah, jadi puncak ketauhidan adalah ketika tidak lagi membedakan antara pujian, cacian, makian, sumpah serapah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebetulan dipuji orang, ya berarti sedang diuji Allah. Kalau kebetulan dihina orang, juga itu bagian dari ujian Allah. Karena sebagian manusia cara berpikirnya tidak begitu. Ketika dipuji orang, ini prestasi saya. Ketika dihina orang, berarti saya sedang dilecehkan. Maka cara berpikir tidak demikian. Kita balikkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian hanya milik Allah. 33 kali diulang setelah sholat. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pujian milik Allah, pujian milik Allah, pujian milik Allah. Jadi kalau ada orang di awal hidupnya Alhamdulillahilladzi ahyana, di awal sholatnya Alhamdulillah, di akhir sholatnya Alhamdulillah, di awal doanya Alhamdulillah, setelah makan Alhamdulillah, setiap kali dia diberikan nikmat dia katakan Alhamdulillah, tapi masih gila pujian, berarti Alhamdulillahnya selama ini hanya bim salabim abrakadabra, mantra, tidak merasuk ke hatinya, tidak merasuk ke pikirannya. Semua pujian milik Allah. Bahwa hari ini Abdul Somad dipuji, itu hanya dipinjamkan Allah sedikit dari 0,1% pujian yang diberikan Allah. Itu pun bagian dari ujian juga. Mudah-mudahan kita lulus ujian hidup ini, insya Allah. Yang sudah kita lewati kita ucapkan Alhamdulillah. Majelis kita ini disebut dengan majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau, majelis berulat. Maka supaya majelis itu tidak menjadi majelis bangkai, kata Nabi, sebutlah salawat di dalamnya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya di awalnya sudah sepaket. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu ketika dua itu sudah disebutkan, sudah selesai. Tapi biasanya ada penekanan lagi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak orang menyangka dia sedang mendoakan Nabi Muhammad. Perlu kita luruskan, Nabi itu tidak perlu doa kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sedang mendoakan dirinya. Karena siapa yang bersolawat, dia diberikan 30. Yang pertama 10 kebaikan, yang kedua 10 dosa dihapuskan, yang ketiga 10 tingkatan kemuliaan dinaikkan. Jadi kalau kita bersolawat, itu nggak ada apa-apa sama sekali untuk Nabi Muhammad, karena Nabi itu nggak perlu solawat kita. Sekarang ada beberapa potongan video saya tonton, katanya Nabi kamu perlu doa kamu, Nabi kamu yang kamu katakan hebat itu masih perlu solawat kamu untuk merendahkan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad perlu solawat kita, sedangkan alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada alam semesta ini. Surga itu tidak dibuka kalau tidak ada Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan rahmatnya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Jadi mau kita doa, mau enggak, mau solawat, mau tidak,
itu tidak ada efeknya sama sekali untuk Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diluruskan. Kita mendoakan Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya doa kita untuk Nabi Muhammad. Sholawat kita itu untuk diri kita sendiri. Maka kita ucapkan banyak-banyak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita beristighfar, menghapus dosa. Kalau kita minta rezeki, hanya dapat kenikmatan. Tapi dengan sekali bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita dapatkan dosanya dihapuskan, tingkatan kemuliaan dinaikkan, mendapat kebaikan-kebaikan. Maka di antara zikir-zikir, karena waktu yang singkat, kita di zaman sekarang sibuk, maka kita perlu cerdas untuk memilah-milih di antara banyak zikir ini. Maka saya di antara yang saya pilih sholawat. Karena kalau berzikir banyak sekali. Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, istighfar zikir, baca Quran pun zikir, sholat itu pun zikir. Tapi di antara zikir yang paling utama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dengan bersolawat itulah mengkonektingkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam solat kita mesti ada solawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala kelebihan, salawatut segala doa-doa, tayyibatul segala yang baik-baik, lillah punya Allah, bukan punya saya. Setelah itu baru kita ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita menjalin hubungan dengan Nabi. Tidak bisa menjalin hubungan dengan Nabi sebelum menghilangkan kepemilikan, sebelum menghilangkan kelebihan. Maka kita katakan semua ini bukan punya saya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, punya Allah, bukan punya saya. Setelah semua kita serahkan, semuanya punya Allah, kita nggak punya apa-apa, barulah kita bisa berhubungan dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepada Nabi, barulah kepada semua makhluk yang ada bersama kita, manusia, malaikat, jin muslim. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu baru kita bersaksi, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu barulah kita berselawat, barulah kita layak mendapatkan yang 30, 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan, 10 dosa dihapuskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Andai salam setelah itu sah, mana tahu waktunya singkat, pendek, tidak lama lagi iqamat, maka sampai di situ saja cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi paling sempurnanya kalau disebutkan nama Ibrahim, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi alangkah baiknya lagi dilanjutkan, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dalam Sahih Muslim sebelum salam minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa ma min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, jangan salam sebelum ucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan diantara doa yang diterima, doa sebelum salam. Jadi ada doa ketika sujud, hadisnya Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Doa yang paling mustajab ketika sedang sujud. Tapi ada satu lagi, fi duburis sholat, doa di akhir sholat sebelum salam.
Jadi sebelum salam itu kita minta apa yang mau kita minta, kita mohon kepada Allah. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia, karena bahasa yang selain bahasa Arab kalau masuk ke dalam sholatnya batal. Maka di dalam mulut, dalam hati saja kita tidak lafazkan, karena kalau sampai kita lafazkan, lunaskan, batal. Maka kita mintanya di dalam hati sampai salam. Karena banyak juga orang yang bingung mau baca apa lagi, bacaannya sudah habis, imam belum salam juga. Pas selesai sholat ditanya, Pak Imam kok bacaannya banyak? Kata imam, bacaan saya nggak banyak, bacaan kita sama. Tuh imamnya kok lama? Karena imamnya bacanya pelan. At-tahiyyatul mubarakatus sholat. Dia nggak satu kali napas tembus. Jadi begitu dia udah selesai, waktunya masih panjang, sementara belum salam. Jadi bagi yang bingung apa yang dibaca setelah semua bacaan selesai, maka kita berdoa kepada Allah. Diawali doa itu dari ring yang paling terdekat dulu. Yang paling dekat adalah orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua dulu. Karena setelah Allah itu orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Orang tua itu langsung setelah Allah. Maka berdoa untuk orang tua dulu. Setelah orang tua, anak-anak. Rabbi habli minas shalihin. Setelah anak-anak, pasangan hidup. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau menurut saya setelah orang tua itu pasangan hidup, Pak Ustaz. Kata yang satu. Kata yang satu lagi, kalau menurut saya setelah orang tua itu anak, Pak Ustaz. Karena tidak mungkin ada anak kalau tidak ada pasangan hidup. Kata yang satu lagi, pasangan hidup ini akan berhenti, sedangkan anak tetap mengalir setelah mati. Dua-duanya benar. Jadi terserah mau pasangan hidup dulu atau anak dulu, nggak perlu kelahi, karena orang yang kelahi ini juga belum tentu berdoa, karena habis waktunya untuk perdebatan. Lalu kemudian saudara, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia saja. Ampunkan orang tua saya, ampunkan anak saya, ampunkan pasangan hidup saya, ampunkan jamaah saya, ampunkan jamaah kami di Musola Al-Kahfi, pasukan intinya 30 orang. Yang lain naturalisasi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita beribadah? Karena bagi sebagian orang, makan, minum, nikah, kerja, olahraga, musik, kongko-kongko, selesai. Toh tujuan hidup itu kan untuk tenang. Ternyata duduk dengan teman juga tenang. Kalau sekedar hanya untuk tenang, pakai narkoba juga tenang. Kalau hanya sekedar tenang, ngobrol, cerita panjang lebar juga tenang. Orang yang hobi gosip, itu dia menemukan ketenangan. Kalau nggak percaya, tanyalah sama yang hobi gosip. Jangankan menceritakan orang, nonton cerita tentang gosip pun tenang. Saya waktu masih ngajar dulu di kampus, sering datang cepat. Gunanya kalau saya datang cepat, sebelum masuk kelas saya sempat nulis-nulis dulu. Pas lagi nulis-nulis, datang pegawai. Ustadz, ada yang mau saya tanya? Boleh, boleh. Saya kenapa nggak nanyanya di masjid? Malu Ustadz, orang ramai. Apa pertanyaannya? Saya kalau dengar lagu dangdut tuh hati saya tenang sekali Ustadz. Jadi sama juga seperti kenyang. Anak-anak kita, kalau dia tidak kita kasih nasi, roti dari rumah, nanti dia sekolah dia akan jajan dan dia kenyang juga, tapi kenyangnya nggak sehat. Di sana ada pewarna tekstil, di situ ada pengawet, di situ ada macam-macam. Jadi penyakit semua. Jadi cerita masalah ketenangan, minum kopi tenang, makan juga tenang, minum juga tenang, ngobrol dengan teman yang satu geng selama-lama juga tenang.
tapi bukan ketenangan itu yang diinginkan. Makan cemilan juga kenyang. Orang minum sirup yang pakai pengawet juga kenyang. Bukan kenyang itu yang diinginkan. Kenyangnya dapat, tapi sehatnya tidak, menurut dokter, menurut medis. Jadi lebih kurang begitu ilustrasi gambarannya. Maka kenapa kita perlu beribadah? Kita mendapatkan ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak pernah tenang. Jadi ketika saya tanya, saya orangnya suka penasaran, apa yang kamu rasakan setelah mu'allab? Dulu bahasa zaman saya itu mu'allab, anak-anak sekarang udah berubah jadi login. Bahaya ini pakai istilah-istilah begini, karena dulu yang namanya na'udzubillah keluar dari Islam itu murtad, sekarang berubah jadi lockout. Jadi itu mensimpelkan istilah itu efeknya luar biasa. Dulu mendengar kata murtad itu takutnya luar biasa. Sekarang saya baca di beberapa medsos, simple aja. Sianu kabarnya sekarang udah lockout ya. Itu kan bahaya. Bahasa itu maknanya luar biasa. Dulu bahasa itu kalau digunakan, saya pun seumur-umur nggak pernah menyebutnya dalam ceramah. Sampai hari ini merasa tidak layak disebutkan di musola, tidak layak disebutkan di depan orang yang sholat. Karena kata itu kalau diucapkan pantang sekali, malu sekali. Zaman sekarang orang mengucapkannya simple karena bahasanya sudah dirubah. Apa dia? Pekerja seks komersial. Sudah dijadikan sebagai pekerjaan. Berarti ada pajaknya. Nah itu betapa bahasa. Jadi kalau ada orang menyederhanakan bahasa, menurut dia itu simpelisasi bahasa, tapi faktornya ke psikologis luar biasa. Jadi kenapa kita mesti beribadah? Karena ada satu makanan jiwa. Orang kalau dia tidak makan jam 11, jam 12, karena sudah terbiasa makan siang, itu akan melilit ususnya. Kapan dia tenang? Ketika ada makanan. Begitu juga dengan manusia. Manusia ini tidak selamanya hanya usus, leher, tenggorokan dikasih minum, usus dikasih makanan, tapi di dalamnya ada yang disebut dengan, orang barat menyebutnya spiritual, sedangkan kita di Indonesia menyebutnya jiwa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu bangun, baru badannya. Sesuai itu. Lagu Indonesia Raya itu dibuat oleh seorang yang beriman. Makanya di awal hari, bangun itu jiwanya duluan. Orang yang bangun malam, sholat tahajud, sholat subuh, itu dia bangunkan jiwanya dulu. Orang yang tidak sholat, bangun-bangun langsung sarapan pagi, nggak gosok gigi, itu lagu Indonesianya mesti dirubah. Bangunlah badannya, baru jiwanya. Orang yang tenggelam kapalnya di tengah laut, dia minta supaya diselamatkan sama tim penyelamat. Dia minta selamatkan jiwanya. Makanya nama kodenya SOS, Save Our Soul. Soul adalah jiwa. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang barat tuh nggak percaya sama roh Pak Ustadz. Orang barat itu ya rasional aja. Yang ada itu yang kelihatan ini. Badan, tangan, kaki, ruh itu nggak ada. Orang barat itu percaya dengan yang spiritual. Cuman mereka tidak percaya pada agama. Jadi sebenarnya mereka percaya sama Tuhan. Tapi karena kekeliruan beberapa tokoh agama, akhirnya mereka tidak lagi meyakini agama. Kata mereka, agama ini, Tuhan itu terlalu sempit kalau diklaim oleh satu agama. Makanya mereka, agama itu hanya sekedar celebration. Agama itu hanya sekedar pesta, hari besar, hari raya. Tapi untuk meyakini agama nggak mau. Karena mereka pernah sakit hati dengan agama pada masa Renaissance. Saya mau mengingatkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak meyakini Tuhan. Bahwa ada orang tidak meyakini agama, ya. Tapi tidak meyakini Tuhan, enggak ada. Semua bertuhan. Tapi katanya ada ateis, Pak Ustadz. Orang ateis itu pun sebenarnya
meyakini ada Tuhan. Cuman yang tidak dia yakini Tuhan yang disebutkan oleh agama, karena sakit hati dengan agama. Ada beberapa orang yang trauma dengan ustadz, lalu kemudian dia tidak meyakini apa yang dikatakan si ustadz itu. Tapi sebenarnya dia yakin dengan, buktinya apa? Buktinya ketika dia naik pesawat, orang di sebelahnya berdoa dengan agama masing-masing, dia ejek ini semua agama. Apa ini kalian berdoa semua sama Tuhan? Gak ada itu Tuhan. Tapi begitu sampai di atas, pesawatnya mengalami turbulensi, lewat ruang kosong, tiba-tiba pesawatnya turun ke bawah. Yang bertuhan itu udah tidur duluan, udah tenang. Tapi dia begitu turun, dia langsung kata, oh my God. Ketika dia berkata oh my God, sebenarnya dia sedang percaya kepada Tuhan. Karena tidak mau mengafiliasi diri kepada satu agama pun, akhirnya dia tidak mau menyebut nama-nama yang ada disebutkan dalam agama. Mau sebut ini takut ikut agama ini, mau sebut ini takut ikut agama ini. Akhirnya dia bingung, Tuhannya dia kasih nama sendiri, nama Tuhannya X. Kan sulit sekali kalau punya Tuhan namanya X. Ketika dalam kesulitan, oh X. Maka kita diajarkan Allah, namanya siapa? War-Rahmanu huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattah ila akhirih, sampai Ar-Rasyidus Sabur. Oh, banyak sekali Tuhan orang Islam itu. Satu, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Lalu yang banyak itu apa? Namanya. Manusia aja namanya bisa banyak. Tadi yang ngasih tausiah siapa? Ustadz Somad. Oh enggak, yang ngasih tausiah itu UAS. Sama. Yang lebih parah lagi, yang kita hormati Pak Ustadz UAS. Itu udah berapa kali lipat itu. Nah, jadi bahwa orang punya nama banyak itu biasa. Apalagi sekarang, nama di KTP lain, yang tercatat di RW lain, di Facebook lain, di Twitter lain, di Instagram lain. Nama. Maka dalam Islam diajarkan kita ketika menyebut namanya mendatangkan ketenangan jiwa, karena hidup kita tiga. Ketika kita berkata Alhamdulillahi Rabbil, ketika saya berkata ya Rabb, Rabb itu maknanya tiga. Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Tiga. Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Maka ketika terjadi apa-apa dalam hidup, orang selalu berkata ya Rabb, ya Rabb, Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Tiga ini yang membuat manusia menjadi tenang. Pabrik mikrofon tidak tahu di mana mikrofon ini sekarang berada, dan dia tidak tahu apakah mikrofon ini hidup atau mati. Tapi yang mencipta saya tahu bahwa saya sedang berada, karena dia mengatur kehidupan saya. Jadi yang membuat orang putus asa itu adalah ketika dia sudah putus kontak, lost contact, tidak lagi ada kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini jangan sampai putus kontak. Makanya di 5 stasiun, terbit fajar, sholat subuh, tergelincir matahari, sholat zuhur, condong matahari, sholat asar, tenggelam matahari, sholat maghrib, sempurna malam, sholat isya, masuk tengah malam, sholat tahajud, matahari naik sepenggalah, sholat duha. 7 waktu. Tapi yang diwajibkan Allah 5, karena khawatir yang 2 lagi kalau diwajibkan banyak sekali orang berdosa. Yang 5 ini pun mau minta diskon juga jadi 3. Nauzubillah. Tapi di antara stasiun-stasiun, dari stasiun subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, di antara stasiun-stasiun ini tetap diisi dengan zikir. Zikir itu mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Zikir yang paling sempurna. Jadi ketika orang mengatakan
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Saya zikir kalau mata terpejam lebih fokus Pak Ustadz, silakan. Subhanallah. Saya Pak Ustadz kalau mata terpejam malah ngingat macam-macam, buka mata. Ketika mata melihat sudah lihat macam-macam, cepat tutup, cepat buka. Karena berarti sudah masuk setan. Masalah zikir buka mata, tutup mata, bebas. Sholat juga begitu. Sholat itu Pak Ustadz tutup mata atau buka mata? Ketika Nabi jadi imam, makmum sholat di belakang. Tiba-tiba saja Nabi melepas sendalnya. Waktu itu masjidnya masih pasir, mereka sholat pakai sendal. Nabi melepas sendalnya dan semua sahabat di belakang melepas sendal. Selesai assalamualaikum warahmatullah, itu sendal udah berserak-serak di belakang. Kata Nabi, kenapa kamu lepas sendal? Kata sahabat, kami lihat engkau lepas sendal, ya kami lepas sendal kami. Kata Nabi, aku lepas sendalku karena tadi Jibril datang ngasih tahu di sendal ada najis, gak boleh sholat bawa najis. Maka aku lepas. Kenapa kamu lepas sendal kamu? Itu dalil bahwa sholat itu matanya terbuka. Karena kalau matanya tertutup, nggak mungkin dia tahu Nabi lepas sendal. Terbuka. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang sholat. Maksud dua yang hitam, yang pertama as-su'ban, ular. Yang kedua kalajengking. Dari mana kita tahu ada ular dan kalajengking kalau mata kita tutup? Tiba-tiba buka, udah ada ular kobra. Itu menunjukkan kita sholat mata terbuka, melihat. Ketika Nabi sedang sakit, yang menggantikan jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi keluar dari kamarnya, ikut sholat. Sahabat di belakang mukul tangan, ngasih tahu Abu Bakar bahwa ada Nabi datang. Karena sholat nggak boleh ngomong, nggak mungkin ngasih tahu Abu Bakar ada Nabi datang. Dari mana sahabat tahu Nabi datang? Karena matanya terbuka. Dalam kitab fikih, kalau kita sholat di tengah hutan, kebetulan camping, outbound, tiba-tiba di depan tempat kita sholat itu ada kolam. Tiba-tiba ada, mohon maaf, saudara kita yang tidak bisa melihat, nggak tahu datang dari mana, nyasar di situ. Maka kita yang sedang sholat boleh menarik tangannya supaya dia lewat, jangan sampai masuk kolam itu. Dari mana kita tahu? Karena mata kita terbuka ngelihat. Kalau mata kita tutup, udah nyemplung baru kita sadar. Itu menunjukkan sholat itu mata terbuka. Tapi pada situasi tertentu mata boleh ditutup. Kapan? Ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Misalnya di depan kita ada anak kecil yang selalu mengganggu. Anak kecil rese, dia gini-gini kan kita. Kalau kita lihat dia, kita senyum, kita pejam mata kita. Bukan anak orang, anak kita. Atau di depan kita ada orang pakai baju, kaos macam-macam. Baju kaos anak sekarang tulisannya macam-macam di belakang. Apalagi ini tahun-tahun sekarang. Tadi udah dijelaskan Pak RW, ini tidak ada unsur politik apapun. Sholat kita pas di depannya tertulis coblos nomor. Maka semua membuka dan menutup mata tergantung masing-masing. Kalau dengan menutup mata dia lebih khusyuk, tutuplah mata. Kalau dengan menutup mata malah tertidur, bukalah mata, melawan kantuk. Jadi Islam menyuruh kita berzikir tidak terbatas dalam sholat, di luar sholat. Zikir apapun namanya. Subhanallah. Saya ikut zikir yang dipesankan kiai saya, subhanallah. Silakan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum iqamat bagus zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Tadi tidak dapat 100, 80 dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Satu genggam dapat 20. Bagi yang tak punya tasbih. Tapi musolla Al-Kahfi tasbihnya sampai 2 di depan. Enggak saya pakai karena tergantung.
Artinya itu sebagai alat hitung saja. Tasbih 100 itu mudah untuk dipakai orang. Biasanya di kepalanya ada 10. Artinya satu putaran 100, 10 kali 100, 1000 targetnya. Tapi tidak semua orang zikirnya 1000. Ada orang yang zikirnya wajib satu hari 5000. Maka dia pakai tasbih digital yang dia pencet itu. Ada orang yang mewajibkan dirinya 5000. Ada. Di antaranya orang-orang yang mengikut tarekat. Orang yang mengikut tarekat diwajibkan gurunya untuk berzikir 5000. Lama sekali zikir 5000. Zikirnya pendek. Allah, 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 Allah. Maka kalau ada kita lihat orang yang megang tasbih, tasbihnya cepat sekali. Saya dulu penasaran, saya ini orangnya suka apa yang dia baca cepat sekali. La ilaha illallah itu cepat sekali. Subhanallah nggak jelas lagi itu. Kenapa? Rupanya ternyata zikirnya adalah Allah, Allah. Dan tidak diucapkan di mulut. Kalau tidak diucapkan di mulut itu bisa cepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya diwajibkan guru saya 5000, itu berarti zikirnya Allah, Allah, tidak diucapkan mulut, hanya di dalam hati, untuk menancapkan, men-set-upkan, menguatkan, mengokohkan, menanamkan, menyemaikan zikir itu di dalam. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dia cepat, spontan. Terjadi sesuatu cepat ke zikir. Kaget, dapat nikmat, detak jantungnya tidak normal, kembalinya cepat ke zikir. Karena banyak orang ketika dia mengalami sesuatu surprise dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, nanti larinya tidak ke zikir, tapi apa yang selalu menjadi budaya di rumahnya, yang sudah menjadi kultur, menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, tabarakallah, itu biasanya nanti saat spontan itu yang keluar, itu yang terucap. Itulah yang kita inginkan. Andai na'udzubillah terjadi kecelakaan, pesawat meledak, lalu lintas, jantung mendadak berhenti, maka yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi hadis tentang Nabi sakratul maut, ucapannya tidak la ilaha illallah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Tidak la ilaha illallah. Carilah hadis tentang Nabi waktu meninggal. Tidak ucapannya la ilaha illallah. Jadi orang yang bingung, Nabi sendiri mengatakan man qala la ilaha illallah, tapi dalam hadis dia meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya substansinya. Jadi mana tahu nanti kebetulan ibu menjadi saksi suaminya meninggal, pas suaminya meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, suaminya mengucapkan subhanallah. Suami saya su'ul khatimah. Subhanallah itu adalah substansi makna la ilaha illallah. Tidak semua orang mati mengucapkan subhanallah. Ada orang mengucapkan Allahu akbar. Ada orang bertakbir waktu meninggal, Allahu akbar, meninggal. Bukan berarti dia su'ul khatimah, karena Allahu akbar juga substansi maknanya la ilaha illallah. Atau ada orang meninggal mengucapkan, membaca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, meninggal. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Substansinya itu yang difahami, tidak serta-merta lafaznya. Atau orang menyebut Allah, saat meninggal itu mulutnya, lisan menyebut Allah. Itulah yang kita inginkan. Apapun yang terjadi, saat kita senang, saat kita susah. Suatu ketika saya tausiah di suatu tempat. Di mana-mana kalau saya tausiah, saya nginap di tempat menginap itu saya sendirian. Sampai akhirnya satu malam selesai tausiah, pulang pas kira-kira jam 2 malam. Biasanya pulang tausiah jam 11, jam 12, bangun subuh, bangun menjelang subuh untuk tahajud. Sama seperti tadi malam, pulang sampai jam 12, bangun menjelang subuh. Usahakan bangun menjelang subuh, agak-agak sempat tahajud. Paling tidak habis sholat, sempat berzikir sejenak, baru azan subuh berkumandang. Tiba-tiba malam itu saya merasa sepertinya ruh saya ini keluar dari badan. Saya bisa melihat
badan saya. Seumur hidup sekalilah saya baru mengalami. Ketika itu terjadi, yang pertama yang saya ingat adalah la ilaha illallah. Maka saya langsung banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhirnya saya tenang. Lalu kemudian saya panggil yang menemani di luar, tolong masuk ke dalam. Ini kayaknya udah dekat sakaratul maut ini. Agak-agaknya mati itu, mungkin itu geladinya lah. Allah geladi, Allah. Saya ini kan yang geladi resiknya. Saya ini kan yang selalu menyampaikan. Jadi dibuat Allah begitu supaya saya lebih yakin bahwa Abdul Somad ini loh manfaat zikir itu. Karena saya selalu mengatakan, mana tahu nanti kita sampai akhirnya merasakan mati. Apa yang kita ingat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakratul maut. Oh, itu ternyata maknanya. Bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal, kita cepat kembalinya la ilaha illallah. Dan orang ketika diputarkan black box, kotak hitam pesawat yang akan, beberapa kali kita dapat rekaman itu, dan itu bukan fake, pasti bukan bohong. Beberapa kotak hitam yang ditemukan setelah pesawat meledak, ketika diputar ulang, semuanya di dalam itu berteriak Allahu Akbar. Pilotnya Allahu Akbar. Tidak ada sebut teriak gol. Walaupun dia suka bola. Artinya apa? Bahwa kita semua kembali kepada agama. Tentu agama masing-masing. Saudara kita yang tidak seakidah, dia sebut itu. Tapi kita mau mengatakan bahwa ini yang kita ajarkan ke anak-anak kita, yang kita biasakan pagi, petang, siang, dan malam, dari mulai tatapan mata. Apa yang kita lihat ketika kita sedang berada di musola Al-Kahfi? Yang kita lihat adalah tulisan Allah Muhammad. Pandang ke kiri, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah merobohkan agama. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz ya. Saya sudah lama sholat di sini nggak tahu itu bacaannya. Nggak apa-apa. Ketika kita sedang berada di sini dan melihat ke depan, maka yang tertulis di pintu musola Al-Kahfi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Saya kira itu tulisan Jepang. Itu tulisan khat Kufi namanya. Kufi itu dari kota Kufa. La, mana huruf la-nya? Nanti saya jelaskan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, itulah yang akan mempengaruhi kita di saat-saat situasi genting, saat tidur malam, saat kita akan mati, saat kita akan koma. Suatu ketika saya diundang menyampaikan tausiah. Bapak yang ketua panitia ini pernah mengalami koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kata dokter, ini bawa aja pulang karena nggak ada obatnya. Sudah koma nggak sadar-sadar. Kalau makin lama di rumah sakit ini nanti makin lama biayanya, makin nggak ada obatnya lagi. Keluarga bawa aja pulang. Akhirnya sampai satu hari keluarga sudah mau bawa pulang, tiba-tiba bapak ini sadar dan duduk, hidup, sehat. Keluarganya bingung, dokter bingung. Dokter nanya, apa yang kamu alami waktu koma itu? Kata dia, waktu saya sedang koma itu tiba-tiba Ustadz Somad datang dan bertanya dengan satu pertanyaan, kapan tablik akbar? Akhirnya dia terbangun, sehat, pulang ke rumah. Dia ngomong ke keluarganya, kita mesti buat tablik akbar. Akhirnya dibuatlah tablik akbar. Dia tinggal di Jakarta, pulang dibuat acara pulang Basamo, pulang bersama-sama mudik ke Sumatera Barat, buat acara tablik akbar sekitar 4 tahun yang lalu. Saya tausiah, saya penasaran, saya temui Bapak Ketua Panitia. Betul Bapak koma di rumah sakit Cipto? Betul Pak Ustadz. Waktu koma itu Bapak udah mau dipulangkan? Iya.
Waktu koma itu betul Bapak melihat saya datang? Betul Pak Ustaz. Apa saya tanya waktu itu? Kapan tablik akbar? Inilah maka kita buat hari ini. Tapi Pak RW tidak mengalami ini. Belum. Nah, nanti dibilang ini karena saya minta tablik akbar. Lama saya berpikir, kenapa dia melihat Ustadz Somad? Apa yang terjadi? Saya ini orangnya rasional. Saya nggak percaya yang begitu-begituan. Saya pasti ada alasannya, logisnya pasti ada. Saya tanya, Bapak kalau sebelum berangkat kerja, apa yang Bapak dengar? Sebelum berangkat kerja, biasa di jalan saya ngidupkan MP3 Ustadz Somad. Oh. Kalau Bapak lagi di rumah pas mau tidur malam, setelah semua kerja tugas selesai, pas mau tidur malam, saya ngidupkan tausiah Ustadz. Baru saya paham, ternyata yang ada di alam bawah sadar dia, memori terakhirnya yaitu. Jadi nanti mana tahu ada orang sakratul maut tiba-tiba bicara bahasa Korea, nah itu udah paham sendiri. Jadi jangan katakan ini kerasukan jin dari Korea, enggak. Jin Korea belum tentu bisa masuk sini, visanya sulit. Itu dia alam bawah sadarnya merekam rekaman yang terakhir. Makanya ada dalam hadis Nabi, kamu akan mati meninggal dunia membawa ayat terakhir yang kamu baca. Itu maksudnya adalah apa rekaman terakhir kita. Makanya alangkah indahnya orang mati itu selesai berwudu, selesai sholat, selesai tawaf, selesai baca Quran. Tapi kami kan bukan ustadz, kami di tengah perjalanan. Walaupun nyetir sendiri di tengah perjalanan, pulang dari kerja, tapi paling tidak sedang berzikir. Zikirnya terserah apa aja. Jadi kalau bisa yang didengar di mobil, yang didengar MP3 itu adalah zikir. Kan nggak semuanya harus zikir Pak Ustadz. Kami juga ingin dengar musik, lagu yang religi. Sekarang banyak sekali lagu-lagu itu isinya solawat. Memang Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa menciptakan. Ada makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Orang itu nyanyi, kita ingat Allah. Orang itu nyanyi, kita ingat Rasulullah. Dikirimlah ada satu makhluk namanya Chad Stephen, berubah menjadi Yusuf Islam. Ada lagi orang namanya Mahir Zain. Ada lagi namanya Ustadz Dery Sulaiman. Tadi malam kami nyanyi bareng. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, semuanya mati. Dulu kami pernah sama-sama umroh sama Ustadz Dery. Di Makkah kami mampir ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar. Terus kami perkenalkan, ini Ustadz, ini Habib, dia ini seorang musisi terkenal di Indonesia. Lagunya banyak menginspirasi orang-orang yang minum khamar, berzina, berjudi jadi taubat. Kata Habib, apa lagunya? Saya terjemahkanlah. Al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kata dia, apa nih lagu mati semua? Kata dia, buatlah lagu yang membangkitkan semangat. Terus dijelaskan sama Ustadz Dery bahwa ini memang ceritanya mati, tapi dengan cerita mati ini orang semangat untuk hidup, orang supaya takut buat dosa. Subhanallah, ada saja dibuat ide-ide sehingga orang-orang diciptakan Allah berkreasi. Maka kalau bisa kita, apapun yang kita lakukan itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan itu letaknya ada di dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin tinggi tingkat kemacetan, keruwetan, kerumitan, kejelimetan, maka semakin banyak orang stres, depresi, dan semakin banyak rumah hiburan, karaoke, diskotik, kafe, rumah spiritual, semuanya menawarkan ketenangan palsu. Ketika di situ tenang, setelah keluar mulai kacau, error, berkecamuk lagi. Hiburan-hiburan ini memberikan ketenangan yang bersifat temporer.
Sedangkan ketenangan yang abadi adalah ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala melalui connecting bersama yang disebut dengan zikir. Dimulai jam 5, sekarang sudah jam 6. 60 menit kita bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala 'aiban illa satartah, tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tunaikan segala hutang piutang kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah, anak-anak kami yang ujian berikan nilai yang terbaik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya keturunan berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikanlah ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis pengajian musalla Al-Kahfi ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, status hadisnya hadithun hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkan salat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.